merespon upaya penurunan prevalensi kegemukan yang selalu meningkat di Indonesia. Maka salah satunya dilihat dari asupan gula, asupan lemak. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast. Kembali lagi dengan saya Zafira Harjanti. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih dengan topik sebelumnya tentang label berklaim. Kemarin kan kita sudah membahas tentang label berklaim pada makanan. Saat ini kita akan membahas label berklaim pada minuman. Nah, bagaimana sih perbedaan atau mungkin ada juga persamaannya? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel YouTube Ini Sehat. Tentu saya nggak akan sendirian, karena saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang mungkin sudah nggak asing lagi buat sahabat sehat semua. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum dari Pergizi Pangan Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Hardinsyah MS. Selamat datang Prof. Hardin, selamat datang kembali di Lini Podcast. Mungkin Prof. Hardin bisa say hi dulu ke sahabat sehat semua yang sedang menonton video ini. Halo sahabat sehat, sampai jumpa ya. Kita akan bahas yang lebih hot lagi mudah-mudahan ini. Iya nih Prof. Ini topiknya apa Kak Zafira? Masih hot juga nih Prof, tentang label berklaim. Nah, label berklaim kemarin kan tentang makanan, sekarang tentang minuman nih Prof. Nah sebenarnya ada yang nggak terlalu beda nih Prof dari kemarin. Ini ada juga label berklaim tentang kayak penambahan vitamin dan sebagainya. Ini seperti contohnya ya Prof, dari produk ini dia menunjukkan bahwa ada klaim 8 vitamin dan 3 mineral. Kemudian juga menjadi sumber kalsium, terus mengandung susu yang berkualitas. Nah kemudian dari sini juga ada nih Prof, kalau yang ini dia klaimnya itu tentang dari susu segar sapi alami. Dan juga mengandung klaim juga mengenai mengandung merupakan sumber dari vitamin A, D3, B1, B2, B6 dan B12. Kemudian juga menjadi sumber kalsium dan fosfor. Nah, ini bagaimana nih, Prof? Sahabat sehat, klaim pada makanan relatif sama dengan klaim pada minuman, hanya kriterianya saja yang berbeda ya. Jadi kalau pada minuman itu kan bisa terhadap 100 kilokalori atau terhadap 100 mililiter karena dia cairan. Kalau yang pada makanan itu dinyatakan terhadap 100 gram. Jadi kalau misalnya kemarin kita diskusi ada mie, ada margarin, ada apa lagi gitu ya. Jadi itu karena dia makanan padat terhadap 100 gram dari net weight-nya, berat bersihnya tadi. Karena ini cairan maka itu terhadap 100 mili. Karena 1 gram tidak selalu sama dengan 1 mili kecuali air ya. Karena berat jenisnya kan berbeda. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi misalnya terbuat dari susu segar, itu berarti klaim terhadap bahannya yang digunakannya berasal dari susu segar. Karena ada juga susu yang dibuat dari yang direkonstruksi ya. Jadi dari susu yang sudah dibubuk, diimpor atau didatangkan dari mana, kemudian dilarutkan. Komposisinya dibuat mirip lagi dengan penambahan vitamin mineral yang hilang. Itu namanya berasal dari susu bubuk yang kemudian dibuat direkonstruksi seperti susu cair. Tapi kalau ini dikatakan dari susu segar berarti memang susu cair. Berarti memang masih fresh gitu ya Bro? Iya, bahwa dia tetap supaya dalam perjalanannya bisa tahan berbulan-bulan bahkan 1 tahun dibuatlah dengan teknologi pasteurisasi. Kalau pasteurisasi lebih pendek kan ya. UHT. Iya, UHT, ultra high temperature dalam proses pengolahannya. Kalau di dalam makanan padat dikatakan dia sumber, jadi misalnya mengandung atau sumber vitamin A, suatu makanan sumber vitamin A kalau makanan padat, kalau paling enggak ada vitamin A tadi 15% dari kebutuhan harian rata-rata tadi persen AKG-nya. Minimal 15% atau lebih dari 15 atau lebih, maka dikatakan dia sumber vitamin A. Kalau dia misalnya zat besi juga, kalau ada 15% zat besi di dalam makanan tadi terkebutuhan. Itu udah kita bicara pada topik sebelumnya ya. Iya, tentang. Nah sekarang kalau pada cairan itu 7,5% ya dalam 100 mililiter.
Oh, berarti cukup berbeda juga Ya, Prof? berbeda kriterianya, berbeda padat dengan cair. Jadi misalnya tadi dikatakan ada sumber apa ini? Ini sumber kalsium dan fosfor. Oke, jadi kalsium di dalamnya ada berapa di labelnya? Kalsiumnya tidak disebutkan, Bro. Kalsium. Harusnya ada. Iya, ini tidak ada. Kalsium ada nih, Bro. Kalsium ada 10%. Oke, nggak ada miligramnya ya? Nggak ada kalau Oke, fosfornya. jadi kan ini berarti ini berapa mili nih? Ini total ada 125 mili. Iya, oke, lebih dari 100 kan ya, karena at least 7,5% dari kebutuhan ini udah lebih dari 7,5% kan dari AKG-nya. Iya betul, ALG. 10%. Iya, lebih. Jadi dia bisa mengklaim berarti ini sumber kalsium. Begitu juga misalnya ini apa? Kalau nggak salah kaya serat atau sumber Kalau serat. yang ini tuh minuman kaya serat, Bro. Kaya. Nah, Iya. kalau kaya itu kalau untuk ini kan zat gizi makro, ini vitamin mineral beda lagi. Oh, Jadi kalau serat di dalam larutan itu minimum 1,5 gram per 100 mili. Ini berapa gram? kalau ini ada 6 gram, Bro. 6 gram, jadi ada 20%. Iya, jadi udah lebih kan dari batas minimalnya tadi. 1,5 gram itu untuk dinyatakan dia sumber. Maka untuk dia dinyatakan sebagai tinggi 2 kalinya lagi, berarti 3 gram. Ini udah 6 gram ya. 6 gram. Dalam hampir 100 mili. mili ya, per 100 mili berarti udah memenuhi syarat tadi. Pastilah udah memenuhi syarat karena pas sudah dicek Badan POM kan. Kita ini hanya mendiskusikan kenapa dia bisa klaim Klaim kaya serat. kaya tadi serat. itu. Berarti memang antara kaya dan sumber itu berbeda ya, Prof? Iya, Kriterianya. kalau itu relatif biasanya 2 kali sumber itulah batas untuk dinyatakan kaya. Iya, Prof. Nah, terus Atau high seringkali juga dikatakan. high kalsium biasanya juga. Nah, high itu bersama dengan kaya. Kemudian Kalau sumber mengandung itu relatif sama. sumber mengandung, oke. Kemudian ini ada juga nih, Prof, yang cukup menarik. Jadi tuh dia punya klaim seperti ini, Prof. Pilihan lebih sehat. Nah, Oh iya, Badan POM punya aturan baru ya. Oh, itu baru, Prof. Ya, dalam merespon upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular dan merespon upaya penurunan prevalensi kegemukan yang selalu meningkat di Indonesia, maka salah satunya dilihat dari asupan gula, asupan lemak, juga garam ya. Nah, jadi kalau misalnya nih minuman, ini kan minuman. Iya, Prof. Ya, jadi kalau kandungan gula per 100 milinya kecil atau sama dengan 6 gram, maka dia bisa diklaim sebagai pilihan lebih sehat. Oh ya, kalau di sini Artinya supaya orang tidak memilih minuman-minuman yang lebih banyak gula gitu. oh jadi memang Jadi sebenarnya situ gula tapi tidak termasuk dalam definisi gula dalam peraturan Badan POM ini laktosa. Ini kan susu. iya. Berarti laktosanya tidak dihitung. Berarti Nah, hanya selain sukrosanya, ya, Prof. berapa sukrosanya? Kalau sukrosanya di sini ada 11 gram dari ini total ada 225 mili, Prof. Iya. Jadi 225 mili ada 11 gram. Berarti per 100 milinya kan itu di bawah 5,5 berarti kan? Dibagi 2 5,5. Jadi udah di bawah 6 gram Iya, Prof. per 100 mili. Berarti bisa mengajukan klaim pilihan sehat. Jadi sebenarnya ini baca sederhana ke masyarakat oleh Badan POM kalau ada logo. Tadi coba bulat terus ada centrang gitu ya, berwarna hijau. Iya. Seperti ini. Ini juga ada nih, Prof. Bukan produk susu doang, ini ada di produk coconut water. Jadi ada Ini air kelapa yang diperkaya dengan vitamin D. Itu tinggi atau sumber? kalau ini high High tinggi berarti ya. Berarti dia kalau vitamin kan tadi dia sumber 15% ALG. Berarti kalau dia tinggi itu 2 kali. 2 kali lipatnya. Dari 15 berarti minimum 30%. Ini 100%. Oh iya, berarti udah lebih. Jadi berarti minum satu ini udah memenuhi kebutuhan vitamin D ya. Iya, dalam 1 hari ya, Prof. Oke. Iya. Nah, terus ada juga nih, Prof,
ternyata bukan klaim dari kandungannya aja, ada juga tentang klaim kesehatan. Oh iya, Nih, contohnya ini, untuk dia tuh menurunkan mengklaim resiko bisa ya. menurunkan resiko kolesterol, Prof. Nah, kalau Iya, ini gimana nih, iya Prof? itu karena ada planstanol kalau nggak salah. Memang ada bukti-bukti penelitian klinis yang kuat memang bahwa planstanol dalam jumlah tertentu turut membantu menurunkan kolesterol. Jadi ini diklaimnya apa? Turut Diklaimnya, menurunkan kolesterol. ya menurunkan kolesterol ini, Prof. Oke, baik. Menurunkan kolesterol. Ya, jadi memang klaim itu ada klaim tentang komposisinya, klaim tentang kandungan gizinya, atau klaim menurunkan resiko gangguan kesehatan kolesterol, atau ada lagi tuh klaim menurunkan risiko penyakit ya. Risiko penyakit. Itu tapi ada syaratnya juga ya, Prof. Ini ada tulisnya 2 kali sehari. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya kalau jumlah minimal tadi tidak dipenuhi nggak akan bisa bermanfaat, meraih manfaat klinisnya tadi. Nah, terus Prof, gimana sih caranya supaya produk-produk ini tuh bisa mengklaim dia tuh bisa misalnya bisa menurunkan risiko terjadinya kolesterol, bisa mengklaim dia kandungan kaya akan suatu kandungan. Ya, kalau komposisi kandungan zatnya tentunya dengan menunjukkan bukti komposisi dan zat itu apa dari lab yang terakreditasi. Kandungan gizi juga demikian. Misalnya tinggi vitamin D, betul nggak? Vitamin D-nya minimum 30% per AKG atau ALG per 100 ml tadi. Nah, itu tentunya lagi-lagi ditunjukkan dari lab terakreditasi yang ketika mereka pendaftaran produk ke Badan POM, bagian registrasinya akan melakukan penilaiannya. Oh, berarti nanti semuanya itu akan dinilai lagi oleh BPOM ya? Iya, memang ini kan namanya evaluasi sebelum dipasarkan, pre-market evaluation. Nah, satu lagi kalau tadi untuk risiko gangguan kesehatan, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah misalnya, itu juga harus ada bukti klinisnya, studi-studinya. Berarti memang nggak pada bisa manusia ya, Prof? nggak bisa katanya carene cenah gitu nggak bisa ya. Jadi harus memang ada bukti klinis dari desain studi dengan yang kokoh secara epidemiologi kliniknya gitu ya. Dan itu lagi-lagi dibuktikan. Lebih bagus lagi sudah dipublikasi dan itu ada beberapa penelitian yang konsisten terhadap itu nanti oleh Badan POM akan dinilai bersama tim pakarnya, tim Bestari biasanya, apakah yang diajukan oleh perusahaan ini itu oke apa tidak, strong apa tidak itu desain dan hasil penelitiannya, atau lemah. Kalau lemah barangkali dikembalikan lagi, atau sudah beberapa penelitian dan itu konsisten, atau mungkin udah sampai meta analisis. Berarti memang prosesnya sangat panjang banget ya buat dapetin klaim seperti itu gitu ya. Nah, iya, tergantung sih. Kalau menurunkan kolesterol kan lebih cepat dibanding mengurangi risiko penyakit ya. Kalau orang menurunkan penyakit jantung koroner itu bisa berbelasan puluhan tahun. Ini dulu ya. Ya, kalau kolesterol kan bisa dalam waktu beberapa minggu udah bisa kelihatan efeknya. Mungkin terakhir nih Prof, Prof Ardi mungkin punya kiat gitu ketika kita bisa memilih produk berdasarkan apa yang kita butuhkan gitu, berdasarkan label kemasannya. Ya, jadi kembali kan seseorang konsumen harus introspeksi diri ya. Dia mau belanja tuh butuh apa? Butuh cita rasa. Seringkali soal gizi kesehatan diabaikan. Tapi itu nggak baik gitu ya. Meskipun kita sehat, kita kan ingin optimum health ya, ingin kesehatan kita optimum ya, kebugaran kita juga ingin optimum, maka kita harus tahu apa yang kita perlukan. Kita kadang-kadang jarang makan makanan sumber kalsium, maka apa itu makanan sumber kalsium? Misalnya salah satu susu tadi kan yang diklaim sumber kalsium atau diklaim tinggi kalsium, atau kita merasa selama ini kesulitan memenuhi kebutuhan serat. Nah, coba dibaca. Serat, gitu. Bahkan mie instan aja ternyata tadi ada juga sumber serat kan. Iya. Berarti memang kita harus sebagai konsumen juga harus tahu juga keadaan kita dan bijak memilih produk yang memang kita butuhkan gitu ya, Prof. Terima kasih banyak banget nih Prof sudah memberikan ilmunya bagi kita semua dan terutama buat sahabat sehat yang sudah menonton video sampai akhir nih, Prof. Nah, untuk sahabat sehat jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel YouTube Lini Sehat karena akan masih banyak video Lini Podcast yang akan dirilis.
Nah, sampai bertemu di episode Lini Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.